Salam dan selamat tahun baru saya ucapkan kepada para pendengar dan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Puji syukur karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sehingga kita masih hidup dan menikmati hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Baiklah saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya ingin mengajar Anda bagaimana cara untuk mempelajari tentang Kristologi atau tentang Yesus Kristus dalam kitab Wahyu ini. Jadi kitab Wahyu ini adalah kitab yang terakhir yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mempelajarinya, mari kita berdoa mohon pimpinan daripada Roh yang Kudus. Tuhan Yesus, hamba mohon supaya Engkau memberikan kami hikmat bijaksana untuk mengerti bagaimana cara mempelajari tentang Kristologi dalam kitab Wahyu ini. Demikian juga para pendengar yang ada di sana, Tuhan pasti memberkati supaya mereka dapat memahami dan mengikuti apa yang hamba-Mu ajar pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon semuanya. Haleluya. Amin. Baiklah saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mengapa saya ingin mengajar saudara bagaimana cara mempelajari tentang Kristologi atau tentang Yesus Kristus dalam kitab Wahyu ini? Karena kitab Wahyu ini, saudara, seringkali disalah tafsirkan oleh orang-orang Kristen dan disalah artikan, bahkan banyak yang salah mengaplikasikan kebenaran yang ada dalam kitab Wahyu ini. Dan perlu kita ketahui bahwa, saudara, kitab Wahyu ini tidak membicarakan orang-orang Kristen saat ini dan orang-orang Kristen di masa akan datang ya. Tetapi kitab Wahyu ini, dia berbicara tentang orang-orang Kristen yang hidup di 7 kota di Asia Kecil pada masa lalu, yang menjadi bahagian dari kerajaan Romawi pada waktu itu. Jadi perlu saudara ingat bahwa kitab Wahyu bukan membicarakan tentang kehidupan orang Kristen masa kini, tetapi dia berbicara tentang kehidupan orang Kristen yang ada di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu. Jadi saudara, untuk kita lebih mengetahui dan memahami situasi kitab Wahyu ini dengan tepat dan benar, kita harus ke suasana atau kita harus ke kondisi yang dialami oleh orang-orang Kristen di 7 kota di Asia Kecil pada masa lampau. Karena konteks sosial dari kitab ini, saudara, ini adalah apa yang dialami oleh orang-orang Kristen di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu. Jadi di Asia Kecil kalau di masa sekarang adalah di negara Turki ya. Baiklah saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, saya akan menjelaskan kepada Anda apa yang perlu Anda lakukan apabila Anda mempelajari tentang kitab Wahyu ini. Jadi saya harap saudara dapat mengikuti apa yang saya ajar ya. Dan mari kita mempelajarinya secara cermat dan perlahan-lahan ya. Baiklah, sebelum Anda mempelajari secara mendalam isi dari kitab Wahyu itu, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu sebagai pengantar untuk memahami kitab Wahyu ini. Hal yang pertama adalah kita perlu tahu siapa penulis kitab Wahyu ini. Dan perlu saudara ingat bahwa setiap penulis kitab namanya pasti dicantumkan dalam teks itu. Nah contohnya, siapa penulis kitab Wahyu ini? Kita lihat di pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah jadi jelas penulis kitab Wahyu ini adalah Yohanes berdasarkan pasal 1 ayat 1. Lalu Bapak Ibu kita lihat di ayat yang kedua. Pasal 1 ayat yang kedua, Yohanes telah bersaksi. Jadi jelas penulis kitab ini berdasarkan pasal 1 ayat 2, Yohanes. Lalu kita lihat di ayat yang keempat. Dari Yohanes. Jadi bukti yang ketiga bahwa penulis kitab ini adalah Yohanes. Lalu kita lihat di ayat yang ke-9 pasal 1 itu. Aku Yohanes. Jadi, keempat ayat ini membuktikan penulis kitab Wahyu ini adalah Yohanes sendiri. Lalu nanti Bapak Ibu cek juga di pasal 22 ayat yang ke-8.
Di situ juga dia menjelaskan tentang Yohanes, penulis kitab Wahyu ini. Baik, saudara, penulis kitab Wahyu ini adalah Yohanes. Lalu ada yang bertanya, apakah Yohanes ini seorang rasul murid Yesus atau bagaimana? Ada yang mengatakan bahwa Yohanes penulis kitab Wahyu ini adalah anak dari Zebedius, yaitu Rasul Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Yohanes penulis kitab Wahyu ini bukan kelompok dari rasul. Tapi jelas apa yang dicatat di dalam Wahyu ini adalah penulis kitab ini adalah Yohanes. Nah, itu hal yang pertama, kita harus tahu siapa penulis kitab itu. Hal yang kedua yang perlu kita mau tahu untuk mempelajari tentang kitab Wahyu adalah apa tema utama kitab Wahyu ini? Apa tema utamanya? Baik, tema utama kitab Wahyu ini adalah wahyu dan nubuat Yesus Kristus kepada Yohanes dan kepada jemaat di 7 kota di Asia Kecil pada masa itu. Jadi tema utama kitab Wahyu ini adalah wahyu dan nubuat ya, kepada Yohanes dan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Bapak Ibu boleh lihat dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, lalu pasal 1 ayat 3, dan ayat 5 sampai ayat 8 itu 10 penyingkapan tentang Yesus itu ya. Lalu ayat 12 sampai ayat 18 di pasal yang pertama juga. Lalu di pasal 22 ayat 16. Jadi saudara, tema utama kitab Wahyu itu adalah wahyu dan nubuat. Kata wahyu di dalam pasal 1 ayat 1 ini coba kita perhatikan. Inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi kata wahyu ini berasal dari bahasa Yunani yaitu apokalipsis. Dalam bentuk nominatif, singular, feminin. Ini bermakna apokalipsis itu adalah penyingkapan, penampakan, penerangan atau penyataan. Nah, itu artinya apokalipsis ya. Manakala kata nubuat atau nubuatan dalam pasal 1 ayat yang ketiga. Perhatikan ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi kata nubuat ini dalam bahasa Yunani yaitu prophetia. Prophetia yang bermakna pesan Allah. Nah itu ya, prophetia artinya pesan Allah. Dengan demikian, kitab Wahyu ini adalah kitab yang berisi penyataan atau penyingkapan dan nubuatan tentang Yesus Kristus kepada Yohanes. Yang kemudiannya penyingkapan dan nubuatan itu dituliskan kepada orang-orang Kristen yang ada di 7 kota di Asia Kecil pada masa itu. Jadi kalau sekarang ini di negara Turki Asia ya. Jadi saudara, ini adalah tema utama kitab Wahyu itu. Wahyu dan nubuatan. Yesus Kristus kepada Yohanes dan ke 7 jemaat yang ada di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga yang harus kita ketahui untuk mempelajari tentang kitab Wahyu ini adalah apa tujuan kitab Wahyu itu ditulis. Ya, apa tujuannya ditulis dan bagaimana keadaan atau situasi atau kondisi orang-orang Kristen di 7 kota di Asia Kecil pada masa itu. Baik, kitab Wahyu ini saudara ditujukan kepada orang-orang Kristen ya yang berada di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu. Kita perhatikan pasal 1 ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ada 7 jemaat yang ada di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu. Jadi surat ini ditujukan kepada mereka. Jadi saudara, penerima pertama dari firman Tuhan ini adalah orang-orang Kristen yang berada di 7 kota di Asia Kecil pada masa lalu. Ke-7 jemaat itu yaitu di Efesus, nanti saudara cek di pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-7. Jemaat di Smyrna,
pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Jemaat di Pergamus pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat 17. Jemaat di Tiatira pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat 29. Jemaat di Sardis pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jemaat di Philadelphia pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat 13. Dan yang terakhir, jemaat di Laodikia pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22. Jadi saudara, ketujuh jemaat ini pada waktu itu berada di provinsi Asia Kecil yang termasuk wilayah kedaulatan dari kerajaan Roma. Jadi saudara, tujuan dari firman Tuhan ini ditulis kepada orang-orang Kristen yang berada di 7 kota di Asia Kecil adalah supaya orang-orang Kristen yang berada di 7 kota di Asia Kecil waktu itu tetap kuat menghadapi kesusahan atau penindasan yang mereka alami di kerajaan Roma pada waktu itu. Saudara lihat nanti ya di pasal yang kedua ayat 10, di mana orang-orang Kristen sangat menderita, ditindas oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Nah, tujuan yang kedua, karena ada sesuatu yang harus segera terjadi di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu. Kalau kita lihat pasal 1 ayat 1 yang berlaku dan harus diketahui oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu ya. Lalu tujuan yang ketiga, supaya orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil dapat membaca, mendengar, dan mengikuti nubuatan yang ditulis oleh Yohanes yang mengatakan begini. Sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Kalau dalam bahasa Yunani adalah kairos, egus, yang bermakna jarak waktu yang sudah sangat dekat. Itu kalau kita rujuk di dalam Wahyu ya, pasal 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi saudara, ada sesuatu yang akan terjadi yang jaraknya sudah sangat dekat dengan orang-orang Kristen yang ada di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-9 ini, informasi di ayat 9 itu menyatakan bahwa sesuatu itu sudah terjadi. Di mana Rasul Yohanes juga sendiri dibuang di Pulau Patmos. Dan Yohanes sendiri mengalami satu penderitaan siksaan di Pulau Patmos. Jadi setiap orang yang dibuang ke Pulau Patmos pasti tidak akan hidup dan kembali lagi. Nah, jadi saudara, apa yang dimaksudkan di ayat yang ketiga, sesuatu yang sudah dekat, itu sudah berlaku pada waktu itu. Dan ini juga menggambarkan bahwa orang-orang Kristen yang ada di 7 kota pada waktu itu mengalami satu penindasan, penderitaan yang sungguh luar biasa. Oke, selanjutnya, tujuan surat ini dikirim adalah supaya orang-orang Kristen di Asia Kecil pada waktu itu bertobat dari dosa yang mereka perbuat. Nah, kalau saudara cek pasal yang kedua, ayat yang kelima ya, lalu ayat yang ke-16 dan ayatnya yang ke-21. Di situ dikatakan supaya mereka bertobat. Lalu di pasal yang ketiga, lalu ayat yang ketiga. Dan pasal yang ketiga ayat 19. Jadi di sini tujuan surat ini adalah supaya orang-orang Kristen yang ada di 7 kota itu bertobat dari perbuatan mereka. Dan kembali setia sampai mati bersama Yesus. Itu pasal 2 ayat 10 ya. Dan memegang mahkota mereka. Pasal 3 ayatnya yang ke-11. Oke, hal yang keempat yang harus kita ketahui untuk mempelajari kitab Wahyu ini adalah apa genre kitab Wahyu itu, atau apa jenis kitab dari kitab Wahyu itu. Nah, itu genre ya, atau jenis. Saudara, salah satu kesalahan di dalam menafsir kitab Wahyu ini adalah orang melupakan genrenya atau jenis kitab dari kitab Wahyu ini. Itu yang dilupakan. Jadi saudara, dalam studi eksegesis, salah satu aspek yang penting untuk dianalisis agar suatu perikop atau kitab dapat ditafsirkan dengan benar dan tepat adalah
harus analisis genre atau jenis kitab itu dengan benar. Jadi apabila kita tidak mengetahui genrenya atau jenis dari kitab itu, apalagi kitab Wahyu ini, maka kita tidak dapat menafsirkan kitab itu dengan benar dan tepat. Dan inilah kesalahan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang Kristen dalam menafsir kitab Wahyu ini ya. Jadi saudara, jenis atau genre kitab dari kitab Wahyu ini adalah bergenre apokaliptik dan profetik. Wahyu dan nubuatan, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Apokaliptik bermakna isi kitab Wahyu ini berdasarkan pasal 1 ayat 1 berisi penyataan atau penyingkapan tentang Yesus Kristus. Siapa itu Yesus? Atau kristologi Yesus Kristus menurut kitab Wahyu. Lalu kemudian disebut berjenis atau bergenre profetik. Ini bermakna kitab ini juga berisi pesan-pesan Tuhan Yesus yang harus dibaca, yang harus didengar, dan yang harus dituruti oleh orang-orang Kristen yang berada di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu sebagai penerima pertama kitab ini. Nanti saudara lihat pasal 1 ayat 3 ya, dan pasal 1 ayat 11. Saudara, demikianlah beberapa hal yang menjadi pedoman bagi Anda ya, untuk mempelajari tentang kristologi atau Yesus Kristus menurut kitab Wahyu. Jadi kiranya apa yang telah saya kongsikan ini dapat membantu Anda serba sedikit dalam memahami atau mempelajari Wahyu ini dengan baik dan benar. Dan saya akan mengajarkan Anda selanjutnya di masa akan datang ya, sehubungan dengan mata pelajaran ini. Dan kita akan bertemu lagi di dalam pertemuan yang akan datang. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apa yang hamba-Mu kongsikan dapat memberi manfaat kepada para pendengar bagaimana cara untuk mempelajari tentang kristologi dalam kitab Wahyu ini. Berkati para pendengar dan hamba-Mu, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba bersyukur. Haleluya. Amin.